Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tema pembelajaran kami, yaitu media pembelajaran dalam IPA. Waktu sepenuhnya saya persilakan kepada pembawa materi untuk membacakan. Kepada Saudara Denny saya persilakan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Menurut Scrum 1997 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi bawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Brings 1997 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Sedangkan mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Yang berikut jenis-jenis media pembelajaran. Di sini jenis-jenis media pembelajaran ada 5. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, ketiga audio visual, keempat multimedia, kelima media realita. Yang pertama media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, misalnya seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Yang berikut media audio. Media audio yaitu media yang dapat didengar, yang bisa mengeluarkan suara. Misalnya kita nonton berita atau menyampaikan materi dengan menggunakan speaker. Yang berikut media audiovisual, yaitu media yang dapat dilihat dan dapat didengar. Misalnya seperti yang film-film itu bisa dilihat di video atau di gambar-gambar. Kita juga bisa dengar dia punya suaranya dari film tersebut. Yang berikut multimedia, yaitu media yang menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Multimedia seperti animasi. Multimedia sering diidentifikasi dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Yang berikut media realita. Media realita yaitu media yang nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah lewat, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut media pembelajaran yang sering digunakan, media yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SD biasanya menggunakan media sebagai berikut. Yang pertama media konkret atau nyata. Yang berikut lingkungan alam. Yang berikut kit IPA. Yang berikut
karta atau slide film dan film. Yang berikut model, yang berikut infocus atau reflektor, yang berikut komputer, yang berikut mikroskop atau kaca pembesar. Media-media ini yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA, dan media ini biasanya terdapat di lab IPA atau laboratorium IPA. Misalnya kalau medianya ada tuh yang misalnya kerangka manusia yang dapat dilihat secara nyata. Lalu lingkungan alam berkaitan dengan misalnya tema pembelajaran yang kita kaji pada hari ini, misalnya berkaitan tentang tumbuhan, maka di situ kita bisa menggunakan ini lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang berikut IPA. IPA adalah alat bantu belajar IPA yang sering ditemui di laboratorium yang terdapat dalam PT dan dapat digunakan oleh guru untuk mengkonstruksikan atau dikerjakan oleh siswa-siswa. Jika siswa yang akan melakukan pengujian-pengujian, maka siswa tersebut biasanya menggunakan kit IPA. Yang berikut model. Model adalah gambaran yang berupa bentuk asli yang berupa benda 3 dimensi yang dapat dioperasikan oleh siswa agar mengetahui cara kerjanya dan mempermudah dalam memahami pembelajaran. Misalnya kalau dalam pembelajaran IPA membahas tentang organ gerak pada manusia, maka kita bisa memperlihatkan rangka manusia yang biasa terdapat di laboratorium. Pasti ada yang namanya rangka manusia atau organ pada tubuh manusia. Yang berikut slide film. Yang berikut mikroskop atau kaca pembesar. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk melakukan penelitian atau melihat benda-benda yang kecil agar lebih jelas kita melakukan penelitian tersebut. Yang berikut manfaat penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya di sini pada saat kita menyampaikan materi itu kita juga bisa menjalankan memberikan media pembelajaran secara seragam sehingga siswa itu dapat memahami materinya dengan jelas. Yang berikut, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Maksudnya di sini guru dan siswa lebih banyak ada interaksi, saling berinteraksi begitu. Jika guru memberikan pertanyaan, maka siswa juga akan menjawab. Yang berikut, efisien dalam waktu dan tenaga. Maksudnya di sini dalam penggunaan media pembelajaran dalam IPA itu dia tidak membutuhkan tenaga yang banyak atau waktu-waktu. Jika yang berikut, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Maksudnya di sini siswa lebih banyak memahami materi, lebih cepat memahami materi jika kita menggunakan media-media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dalam IPA. Lanjut. Yang berikut, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berikut, media dapat membutuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar
dan merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang berikut manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang berikut, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui karya lisan. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja hasil diskusi kami atas perhatian dan sekian dan terima kasih hasil diskusi kami dari kelompok 5. Terima kasih.